Mungkin di antara kalian ada yang kejadian yang sama. Lagi cari-cari pinjol ilegal, terus ketemu pinjolnya seperti dana darurat, dana tunai, ada dana, dan kalian tidak jadi mengajukan atau tidak jadi pinjam ketika melihat tenornya hanya 7 hari dan pemotongan bunganya lumayan besar, hampir 40% dari jumlah pencairan. Tiba-tiba kalian hapus aplikasinya. Beberapa menit kemudian tiba-tiba ada uang masuk 2 aplikasi biasanya rata-rata dengan jumlah 1.100.000 itu 2 kali. Itu kebanyakan dari PT Odeo. Mungkin kalian bingung bagaimana cara mengatasinya. Apakah harus dikembalikan, apakah harus gagal bayar, dan apakah CS-nya bisa dipercaya ketika kalian mengembalikan uangnya. Jadi simak ini sampai habis, jangan sampai ini terjadi juga kepada kalian dari korban-korban yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Erki. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas aplikasi dana tunai, karena beberapa minggu ini banyak yang masuk saya itu tiba-tiba ditransfer. Gimana bang, saya ditransfer? Gimana bang, saya sudah kembalikan tetapi saya ditipu CS-nya, tagihan saya masih ada di aplikasinya, padahal saya sudah bayar. Ada juga gimana bang, saya sudah bayar, tiba-tiba ada lagi ditransfer. 2 aplikasi dibayar, tiba-tiba ada lagi yang pencairan 2 aplikasi di dalamnya. Karena ini banyak, seperti yang terjadi ya kepada teman kita ini sebagai referensi saja buat kalian. Yang subscribe saya doakan murah rezekinya. Yang ingin bergabung di grup silakan klik link di deskripsi video di bawah ini. Di sini ada 2 aplikasi yang telah dikirim. Sebesar 1.100.000, ini 1.500.000. Yang harus dibayar di sini 1.800.000. Yang pertama dompet aman. Dan yang kedua sumber modal. Ini cairnya satu-satu, bunganya sudah dipotong atau biaya administrasi itu sebesar 700.000. Di sini telat sudah 6 hari ya. Di sini jatuh temponya di tanggal 17. Coba lihat di sini berapa kena dendanya. Ya ini ya, sudah 6 hari lewat dari jatuh tempo. Seharusnya dibayar 18, yang harus dibayar sekarang menjadi 2.340.000. Itu berarti sekitar 100 ribuan dendahan harian. Ini kan gila ya, pinjol yang seperti ini. Ini bukan berupa pinjaman, ini berupa jebakan. Segala macam bentuk penipuan ada di sini. Terus yang kedua kita lihat lagi. Di sini 2.990.000. Yang harus dibayar itu sebenarnya 2.300.000, sudah lewat 6 hari itu sudah kena 600.000 dendanya. Di sini limit yang digunakan hanya 4.100.000. Jadi sebesar ini yang harus dibayar, cuma di sini sudah kena dendanya. Jadi di sini saya informasikan bagi teman-teman yang terjebak dengan kasus yang sama, ya. Jadi hati-hati jika dikembalikan, karena sudah dikembalikan itu banyak yang ditipu CS-nya, tetapi tagihan masih tetap ada di aplikasi. Kedua, jika dikembalikan misalnya, ya terperbarui, terproses lah misalnya di aplikasinya. Kalian bayar melalui aplikasi sama bunganya ya atau sama dendanya. Seperti ini 1.800.000 kalian bayar. Itu nanti akan ditransfer lagi karena di sini banyak aplikasinya. Nih ya, ini aplikasinya nunggu semua di sini. Jika dibayar yang ini, maka yang salah satu di sini akan cair lagi. Bahkan yang sudah dibayar ini akan mencairkan lagi, mendapatkan limit sebesar 1.500.000. Yang harus dibayar sebesar 2.300.000 sama seperti ini. Jadi begitu seterusnya. Selagi kalian bayar, maka perusahaan pinjol ilegal ini terus mentransfer, terus mencairkan, terus memberikan limit. Ya, bahkan ada yang hingga puluhan juta, ratusan juta. Akhirnya sudah capek bayar bunganya yang nggak ngotak, bayar dendanya. Ini pemerasan, ini penipuan, ya, bukan namanya pinjaman. Ini memuat tindak pidana. Menjebak, setelah isi data tiba-tiba ditransfer, setelah bayar tiba-tiba ditransfer lagi, tidak bayar terus disebar data. Ini berupa tindak pidana. Jadi perusahaan pinjol ilegal itu tidak seharusnya dibayar. Tidak membayar bukan berarti kalian tidak menyelesaikan tanggung jawab, bukan berarti tidak mau mengembalikan uang pinjol, tetapi ketika dikembalikan ditipu CS-nya, dikembalikan terus misalnya terproses di aplikasinya tetapi dia cair lagi, itu gimana?
Jadi tujuan untuk tidak membayar itu untuk menyelamatkan diri, bukan untuk tidak bertanggung jawab, ya. Ya lebih baik uangnya disedekahin. Percuma dikembalikan nanti ditransfer lagi, ya, atau disedekahkan ke masjid karena percuma. Oke, misalnya kalian mau bayar ya silakan bayar. Ya, setelah itu kalian hapus aplikasinya. Cuma kalian tetap dapat resiko. Silakan. Misalnya kalian bayar, ya, terus lunas di aplikasinya. Anggaplah kalian misalnya ditransfer lagi. Terus gimana uangnya? Tetap kalian akan kembalikan lagi. Jadi seperti itu. Jika tidak bayar, maka akan disebar data. Berikutnya juga akan saya jelaskan masalah data. Ya, bukan berarti ketika kalian mau tidak bayar, ya, terus kalian hapus aplikasinya untuk menghindari agar data tidak disebar, terus kalian hapus aplikasinya, itu nggak berhasil. Karena di saat awal data sudah di backup, sudah diduplikasi di sistem pinjol atau disalin, jadi tetap ada. Ya, di sini kita lihat izinnya. Meskipun di sini perizinnya tidak ada kontak, tetapi mereka tetap bisa mengakses data kontak, tetap bisa diduplikasinya. Di sini kan ada kamera, lokasi, notifikasi, ponsel, SMS. Jika memang dengan mudahnya misalnya hanya menghapus aplikasi terus data aman, mungkin banyak korban-korban yang lain yang selamat, yang tidak disebar datanya. Buktinya hingga saat ini datanya banyak dari debitur-debitur ataupun pengguna-pengguna pinjol ilegal tetap disebar datanya. Jadi itu nggak berhasil upaya untuk penghapusan aplikasi. Jadi saya selalu jelaskan, ya, ke beberapa teman-teman yang masuk ke saya jelaskan ada alternatifnya, ada caranya, ada solusinya untuk minimalisir penyebaran data ke daftar kontak yang asli. Itu ada caranya. Jadi memang kondisi di sini serba salah. Jika dibayar cair lagi, jika tidak dibayar maka akan sebar data. Makanya saya sering memberikan ke korban-korban yang lain, ke teman-teman kita itu yang sering juga ditransfer secara otomatis di aplikasi ada dana darurat, aman cepat atau pinjol yang lainnya. Itu banyak juga dari kredit kilat juga. Jadi ini tergantung dari teman-teman juga. Jika mau kembalikan silakan, jika mau mengikuti apa saran saya juga silakan. Saya tidak memaksa kalian untuk tidak bayar pinjol, karena itu tanggung jawab kalian. Cuma di sini saya menjelaskan dari korban-korban yang sudah ada, yaitu sebagai pelajaran. Saya ulangi lagi, jika dikembalikan ke CS-nya, di aplikasi tetap ada hutang kalian tidak diproses, kalian ditipu CS-nya. Jika misalnya kalian dibayar aplikasi, bayar di aplikasi dan berhasil, diproses pembayaran berhasil, tetapi tiba-tiba ditransfer lagi. Ya, itu yang kejadian yang sering terjadi. Jika tidak bayar dan akan sebar data. Jadi keputusan semuanya kembali ke kalian. Rata-rata pinjol ilegal saat ini sama saja. Yang di dalamnya banyak anakan aplikasi itu sama saja. Ya, sistemnya sama saja. Sama semua. Ditransfer terus. Karena perusahaan pinjol menilai kalian sanggup membayar. Makanya perusahaan pinjol ilegal terus memberikan limit. Ya, terus memberikan pencairan. 99% itu terjadi sebar data ke kontak. Walaupun nggak ada, mungkin data kalian nggak disebar, mungkin itu nasib-nasib kalian juga. Karena rata-rata saya belum pernah menemukan bahwa ketika gagal bayar pinjol ilegal, itu aman-aman saja datanya tidak disebar ke kontak. Kecuali memang sudah diamankan datanya, sudah diatasi datanya. Itu mungkin ya bisa dibilang itu aman, karena sudah diusahakan. Untuk masalah sebar data, mungkin yang kalian yang sering bertanya apa benar sebar data? Ya benar, 99% ilegal itu sebar data, 1%-nya tidak. Jika kedapatan tidak disebar data, tidak dihubungi ke daftar kontak, itu mungkin nasib-nasiban juga. Karena saya belum pernah menemukan, ya, dari teman-teman yang gagal bayar di ilegal itu datanya aman. Kecuali sudah diatasi, sudah saya berikan solusi, ya, masalah datanya agar aman itu ya dipastikan aman. Tetapi jika tidak melakukan apa-apa, itu tidak ada yang tidak disebar, pasti dihubungi ke daftar kontak. Jadi itulah yang bisa saya informasikan mengenai pinjaman ilegal, resikonya apa, solusi apa yang harus diambil, dan sarannya seperti apa ketika kalian terjadi dengan kasus yang sama seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang saya informasikan. Terima kasih. Nantikan pembahasan berikutnya.